Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film lanjutan dari film sebelumnya yang saya bahas, yaitu Along with the Gods, The Last 49 Days. Jadi 49 hari terakhir lah gitu ya ceritanya. Jadi film yang kemarin saya bahas itu chapter pertamanya. Nah, ini yang keduanya gitu, lanjutannya gitu. Di film ini akan berfokus kepada latar belakang dari ketiga wali alam baka semasa hidupnya yang bernama Gangrim, Haewon, dan Dokchun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film diawali dengan sebuah keterangan dari Raja Yumra yang menjelaskan tentang istilah paragon, yang artinya makhluk atau seseorang yang selalu berbuat baik semasa hidupnya tapi dibunuh dengan alasan yang tidak jelas sebelum jatah usianya habis. Film kemudian diawali dengan adegan Gangrim, Haewon, Dokchun, dan Kim So-hung sedang berada di sebuah gurun melawan para prajurit akhirat. Tiba-tiba muncullah neraka kejahatan beserta Raja Yumra dan jaksa penuntut. Melihat hal itu, Gangrim, Haewon, dan Dokchun pun langsung berlutut. Gangrim meminta agar Kim So-hung diadili dengan seadil-adilnya karena menurutnya ia adalah seorang paragon yang tidak jelas kematiannya. Apakah kecelakaan atau sengaja dibunuh? Tapi Raja Yumra malah marah kepada Gangrim karena telah membuat kekacauan di dunia manusia bersama arwah penasarannya Kim So-hung dan membuat kekacauan juga di akhirat. Nah, di sini Gangrim mau menerima hukuman dari Raja Yumra asalkan Kim So-hung diberi peradilan terlebih dahulu. Berarti memang sengaja Gangrim itu membuat kekacauan di akhirat agar bisa langsung ketemu sama Raja Yumra. Gangrim sangat yakin jika Kim So-hung dibunuh dengan sengaja, makanya ia sangat ingin menyelamatkan Kim So-hung dengan cara membawanya ke pengadilan akhirat. Jadi gini ya teman-teman, di video yang sebelumnya udah saya jelasin kalau Kim So-hung ini adalah arwah penasaran yang diliputi rasa dendam, makanya ia harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Tapi Gangrim ini ingin menyelamatkan Kim So-hung dengan alasan ia adalah seorang paragon. Nah, dengan mempertaruhkan jabatan sampai hak reinkarnasi yang dihapus jika tuduhan Gangrim ini tidak tepat, akhirnya Raja Yumra pun mengabulkan permintaan dari Gangrim. Tapi dengan syarat harus bisa membawa satu arwah bernama Hur Chun Sam dari dunia nyata selama 49 hari ke depan. Alasannya adalah ia sudah melewati batas usianya tapi dilindungi oleh dewa rumah tangga yang selalu disembah oleh manusia dan berlatarkan dalam sebuah pot atau guci. Jadi setiap utusan Raja Yumra yang datang untuk mengambil nyawanya selalu dihadang oleh dewa rumah tangga yang bernama Sungju. Nah, Sungju ini juga memperlihatkan diri kepada manusia dengan wujud manusianya, serta selalu membantu keluarga Hur Chun Sam. Kini Sungju menjadi buronan akhirat yang harus dimusnahkan dengan cara memecahkan sebuah pot atau guci yang menjadi latarnya. Kemudian untuk masalah hak reinkarnasi Gangrim dan kawan-kawan akan dihapus jika Gangrim gagal menyelamatkan Kim dari peradilan akhirat. Lalu Gangrim pun memerintahkan Haewon dan Dokchun untuk mencari Sungju dan melenyapkannya serta membawa arwahnya Hur Chun Sam ke akhirat. Sementara itu, Gangrim akan mendampingi Kim So-hung di dua pengadilan akhirat yang harus dijalaninya. Tapi untuk sampai di pengadilan pertama, mereka harus melewati 4 neraka terlebih dahulu. Singkat cerita, tibalah kita pada adegan di dunia nyata yang memperlihatkan Sungju yang begitu akrab dengan manusia, khususnya keluarga Hur Chun Sam. Belakangan ini ternyata diketahui bahwa Sungju ini semasa hidupnya adalah seorang pelukis kerajaan. Nah, karena bakat itulah ia bisa menjadikan kawasan kumuh sebagai galerinya. Melihat ada anak kecil yang merupakan cucunya kakek Hur di situ, Dokchun meminta agar Haewon tidak mencabut arwahnya kakek Hur di hadapan cucunya itu. Akhirnya Haewon pun mengajak Dokchun untuk mencari pot yang menjadi latar dari Sungju terlebih dahulu untuk dimusnahkan.
Malam pun tiba ketika kakek Hur sedang terlelap tidur. Ada Dokchun dan Haewon di sampingnya yang sudah bersiap untuk mencabut arwahnya. Haewon meminta agar Dokchun mencabut arwahnya kakek Hur. Sementara itu Haewon berniat mencari pot yang menjadi latar atau wujud asli dari Sungju sang dewa rumah tangga. Tiba-tiba muncullah Sungju yang mencekik Dokchun dan mengambil kartu kematian dari tangan Dokchun. Kemudian ya, Haewon pun ternyata tak berkutik di hadapan Sungju dan akhirnya Haewon dan Dokchun pun berlutut di hadapannya Sungju. Sungju di sini memberitahu bahwa ia dulunya adalah seorang wali arwah juga seperti Haewon dan Dokchun. Jadi Sungju tahu persis tentang kehidupan Haewon dan Dokchun ketika 1000 tahun yang lalu. Sungju pun awalnya kebingungan karena Haewon dan Dokchun sama sekali tidak bisa mengingat Sungju dan kehidupannya dulu di dunia. Nah, di sini Sungju paham karena ini pasti ulah Raja Yumra yang sudah menghapus ingatan Haewon dan Dokchun. Lalu Sungju meminta agar kakek Hur diberi kesempatan hidup sampai cucunya masuk SMP. Lalu Shin pun berpindah ke Gangrim yang sedang bersama Kim untuk menuju ke pengadilan pertamanya. Di sini Kim sangat ngotot dan banyak bicara karena sangat ingin tahu tentang identitas Gangrim yang sebenarnya. Karena di dunia nyata, seorang klien berhak tahu tentang latar belakang dan identitas pengacaranya. Nah, Gangrim ini sudah dianggap sebagai pengacaranya Kim. Tapi Gangrim malah sangat pusing karena semua ocehannya Kim yang mengaku tidak takut apapun. Sehingga ini yang dilakukan oleh Gangrim. Tiba-tiba muncullah Haewon dan Dokchun untuk melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Tapi Gangrim menolak laporan tersebut dan tetap memerintahkan agar kakek Hur dicabut nyawanya tanpa terkecuali. Kemudian Haewon dan Dokchun pun pergi lagi. Lalu tiba-tiba muncullah seekor monster laut yang siap menyantap Kim. Tapi hal itu ternyata dimanfaatkan oleh Gangrim agar perahu yang ditumpanginya melaju kencang dengan Kim yang dijadikan sebagai umpan. Nah, di sini ceritanya kebagi dua antara Gangrim yang didesak oleh Kim agar menceritakan masa lalunya dan Songju yang didesak oleh Haewon dan Dokchun tentang masa lalunya juga. Kita awali dari Gangrim dulu ya teman-teman. Kalau di film aslinya sih ceritanya barengan dengan tempo yang dikit-dikit gitu. Jadi dikit-dikit Gangrim, dikit-dikit Haewon dan Dokchun gitu. Jadi kita satu-satu lah ya. Oke, lanjut. Kemudian Shin berpindah ke Gangrim yang ternyata sudah tiba di sungai kemalasan. Beruntung mereka hanya lewat saja ke situ mengingat bahwa Kim adalah orang yang agak malas. Berbicara masalah reinkarnasi, di sini Kim sangat tidak ingin dilahirkan ke dunia lagi karena di dunia ia harus bekerja lagi. Singkat cerita, Gangrim sedang beristirahat bersama Kim di suatu tempat. Karena Kim selalu ingin tahu tentang masa lalunya Gangrim, akhirnya Gangrim pun menceritakan kehidupannya dulu. Ketika remaja, ayahnya Gangrim adalah jenderal pasukan khusus Goryeo sekaligus komandan perang yang berani dan simpatik sehingga mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Bahkan tidak segan mengampuni pasukan musuh yang sudah menyerah. Hingga pada suatu hari setelah peperangan, ayahnya Gangrim menemukan seorang anak yatim piatu yang seumuran dengan Gangrim. Karena merasa kasihan, ia mengangkat anak itu menjadi anak angkat sekaligus menjadi adik angkatnya Gangrim dan hidup di istana. Nah, di sini mulai muncul konflik pada kehidupan Gangrim. Anak angkat itu belajar bersama dengan Gangrim, tapi sang ayah terlihat lebih menyukainya ketimbang ke Gangrim yang merupakan anak kandungnya. Terlihatlah kecemburuan sosial Gangrim terhadap adik angkatnya itu.
Bahkan ayahnya ini mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada Gangrim. Hal itu adalah mengenai taktik seorang jenderal yang harus pandai membaca lawannya dan jangan terlalu terpaku terhadap kemenangan. Inilah yang menjadi penyebab Gangrim selalu kalah dalam permainan catur maupun adu pedang dengannya. Tak terasa Gangrim dan Kim tiba di suatu tempat yang penuh kabut tapi bisa memunculkan apa saja yang ditakuti oleh para arwah penasaran seperti Kim. Nah, di sini Kim memberitahu Gangrim bahwa ia sangat takut sama Raptor walaupun hewan itu sudah punah. 축축공룡인데 Di dalam perut Mosasaurus, Gangrim menanyakan apakah Kim percaya jika Letnan Park atau Dong Yun mengkhianatinya pada saat malam kejadian. Kim pun menjawab hal itu tak mungkin terjadi karena Letnan Park dan Dong Yun adalah orang yang sangat baik. Jika saja Letnan Park tahu bahwa Kim masih hidup, tentunya ia tidak akan mengubur Kim pada saat itu. Kemudian Gangrim pun melanjutkan ceritanya ketika ia sudah dewasa yang akan menghadapi peperangan pada keesokan harinya melawan rakyat Jarchen. Pada saat itu ia tak sengaja mendengar bahwa komando perang besok akan diserahkan kepada adik angkatnya oleh ayahnya sendiri. Walaupun adik angkatnya itu menolak, tapi ayahnya tetap kekeh memberikan mandat itu kepadanya dengan alasan jika Gangrim yang memimpin perang, maka kita akan menang dengan banyak korban yang berjatuhan. Sontak saja hal itu membuat Gangrim merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Kemudian mereka dimuntahkan oleh Mosasaurus di ujung neraka pengkhianatan. Lanjut lagi ceritanya setelah peperangan. Gangrim yang tidak ikut perang melawan pasukan Jarchen pun memeriksa kondisi medan perang setelah peperangan yang sengit itu terjadi. Ada sekitar 50.000 pasukan yang gugur termasuk ayahnya Gangrim yang ikut gugur dalam peperangan. Kemudian istana pun menunjuk Gangrim sebagai panglima untuk mempertahankan benteng menggantikan posisi ayahnya yang gugur. Tak terasa lagi Gangrim dan Kim pun tiba di gerbang neraka ketidakadilan. Di sini Kim masih penasaran tentang kisah Gangrim selanjutnya, tapi Gangrim menolak cerita lagi dan hanya akan bercerita di pengadilan bahwa Kim telah dibunuh oleh orang yang sangat ia percayai. Singkat cerita, tibalah Gangrim dan Kim di neraka ketidakadilan. Di sini jaksa penuntut meminta agar Kim dihukum menjadi beku selama 500 tahun karena dosanya tidak menerima kematiannya sendiri sehingga menjadi arwah penasaran yang penuh dendam. Tapi Gangrim menyangkal bahwa Kim telah dibunuh. Untuk membuktikannya, Gangrim meminta agar dihadirkan Dong Yun dari dunia nyata. Jadi diambil dulu rohnya sebentar gitu. Hal itu pun dikabulkan oleh Dewa Ketidakadilan dengan syarat waktu yang ditentukan. Awalnya Dong Yun terlihat tenang, yang kemudian terlihat panik ketika Gangrim menanyakan tentang apakah ia mengubur Kim hidup-hidup. Dong Yun pun malah panik sampai habis batas waktu yang sudah diberikan dan alhasil tidak ada jawaban dari Dong Yun dan malah menyebabkan Dong Yun wafat karena arwahnya terlalu lama meninggalkan tubuhnya. Akhirnya Kim pun dibekukan sebagai hukumannya. Tapi Gangrim tidak tinggal diam karena saksi keburu meninggal saat persidangan dan fakta pun belum didapatkan. Jadi kesimpulannya adalah Kim belum tentu bersalah. Maka dari itu sidang dilanjutkan di pengadilan selanjutnya, yaitu neraka kekerasan. Di hadapan Dewa Kekerasan, Gangrim dengan lantang agar menunda keputusan dari Dewa Kekerasan sampai sidang berikutnya di neraka pembunuhan. Dengan mempertaruhkan jabatan dan hak reinkarnasinya,
Gangrim meminta agar dihadirkan Letnan Park dari dunia nyata dan Raja Yumra sebagai saksi di akhir persidangannya Kim. Hal itu pun dikabulkan oleh Dewa Kekerasan. Pada perjalanan menuju neraka pembunuhan, Kim yang kesal terhadap Gangrim karena telah membuat Dong Yun meninggal pun mulai sadar bahwa ternyata ia dimanfaatkan oleh Gangrim agar Gangrim bisa segera reinkarnasi dan bisa melupakan kenangan pahit semasa hidupnya. Kenangan tentang ayahnya yang mengkhianatinya. Sekarang kita berpindah ke kediamannya kakek Hur yang sedang ditagih oleh para rentenir. Sungju yang tidak bisa berbuat kasar kepada manusia pun tidak bisa berbuat banyak sampai akhirnya ia tak sengaja terperosok ke WC dan tak sengaja menyentuh kotoran manusia yang tentu saja membuat ia semakin lemah. Haewon dan Dokchun yang melihat hal itu secara langsung dari tadi memanfaatkan situasi dengan cara membuat kesepakan dengan Songju. Haewon meminta Sungju untuk menceritakan kehidupan aslinya di masa lalu dan sebagai gantinya ia akan menolong kakek Hur yang sedang diintimidasi oleh rentenir itu. Hal itu pun langsung saja disetujui oleh Sungju. Setelah semuanya kondusif, Sungju pun menceritakan bahwa sesungguhnya Haewon adalah seorang prajurit terhebat yang paling ditakuti pada masa dinasti Goryeo. Bahkan para musuhnya pun menjulukinya sebagai kucing liar putih karena ia selalu memakai sal di lehernya yang terbuat dari bulu kucing liar berwarna putih. Haewon dulu bertugas untuk menjaga perbatasan utara yang selalu membuat para pasukan Jarchen tak berdaya sama sekali. Mendengar hal itu, Haewon menjadi sangat bangga akan dirinya yang ternyata seorang prajurit terhebat dan paling ditakuti semasa hidupnya. Malam pun tiba. Di sini Sungju bercerita tentang kehidupan Hyungdong. Ibunya meninggal ketika melahirkannya dan ayahnya kabur ke Filipina karena dikejar hutang judi. Karena hal itulah kakek Hur harus mengurus Hyungdong sendirian. Selain itu, kakek Hur hanya mendapatkan kompensasi sebanyak 100.000 won atas rumahnya yang harus digusur oleh pihak kota. Tapi uang itu malah digunakan oleh Sungju untuk membeli obligasi dan beberapa saham yang ternyata kini malah turun atau rugi sebesar 70%. Hal ini tentunya mempersulit ekonomi kakek Hur. Tapi Sungju yakin suatu saat sahamnya akan melonjak naik. Tujuannya sih bagus, jadi jika Sungju harus meninggalkan Hyungdong, ia sudah mempunyai bekal yang cukup. Keesokan harinya, Hyungdong dibawa ke sebuah panti asuhan atas usulan atau ide dari Haewon. Namun, pihak panti asuhan menolaknya karena yang harus menyerahkan seorang anak ke panti asuhan adalah orang tuanya itu sendiri atau harus ada surat kuasa dari ayahnya jika itu diserahkan oleh orang lain. Hal ini didasari karena Hyungdong menurut data mempunyai seorang ayah kandung yang tercatat masih hidup. Tapi karena ayahnya Hyungdong entah berada di mana, maka surat kuasa itu bisa diperoleh dari kakek Hur yang selama ini merawatnya. Lalu ketika Sungju dan Haewon berada di sebuah taman dan melihat Dokchun yang sedang asik bermain bersama anak kecil, maka terkuaklah fakta dari Sungju yang ternyata Dokchun semasa hidupnya sangat menyayangi anak-anak. Bahkan ketika pasukan berkuda Goryeo datang mengacak-ngacak desa Jarchen, Dokchun lah yang mengamankan para anak-anak ke sebuah tempat. Dokchun adalah orang tua bagi para yatim piatu yang menjadi korban perang pasukan Goryeo. Dokchun meninggal dunia di usia 18 tahun setelah 3 tahun penuh menjadi wali para anak yatim piatu itu di sebuah pedalaman hutan. Sungguh kisah yang mengharukan bagi Dokchun tentunya. Hingga keesokan harinya, Haewon tiba-tiba menanyakan tentang bagaimana dirinya bertemu dengan Dokchun. Sungju pun menceritakan bahwa dulu di pedalaman hutan ketika Dokchun sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ia dihampiri oleh seekor harimau lapar. Hampir saja Dokchun diterkam oleh harimau itu. Namun secara mengejutkan Haewon datang menyelamatkan Dokchun dengan cara membunuh harimau itu. Mengetahui bahwa Dokchun adalah warga desa Jarchen,
Haewon pun meminta agar Dokchun menunjukkan tempat persembunyiannya. Setelah didatangi, ternyata yang bersembunyi bersama Dokchun adalah anak-anak, bukan segerombolan pasukan. Hingga pada akhirnya membuat Haewon tersentuh dan meminta Dokchun tidak lagi ke perbatasan. Selain itu, ia pun beserta pasukannya mengajarkan cara bertahan hidup dengan cara memasak, mengolah serbuk tulang hingga berburu. Hal itu tentu saja membuat hati Haewon semakin bangga akan dirinya sendiri dan membuat Dokchun kagum. Nah, di malam harinya, Haewon berdebat dengan Songju tentang masalah walinya Hyungdong. Haewon bersikeras agar Songju mau menjadi wali, tapi Songjunya nggak mau. Lalu tiba-tiba Dokchun menanyakan apakah ia pernah pergi ke selatan atau tidak. Songju pun menceritakan bahwa Dokchun pernah ditemukan dalam keadaan terbaring lemah oleh anak buahnya Haewon yang sedang berpatroli. Alasan Dokchun melanggar perintah Haewon tempo hari adalah karena harus mencari obat herbal untuk seorang anak yang sedang sakit. Akhirnya Haewon beserta anak buahnya merawat anak yang sakit itu, termasuk Dokchun yang sedang demam juga sampai reda. Tak sampai di situ, Haewon dan Dokchun meminta agar Sungju menceritakan tentang siapa yang mengirimnya ke perbatasan. Akhirnya terkuaklah bahwa yang mengirim Haewon ke perbatasan adalah Jenderal Ringnam. Di sini terkuak juga bahwa ternyata yang membunuh orang tua Dokchun adalah Haewon itu sendiri. Tanpa disadari oleh Dokchun, orangnya kini ada bersamanya. Jadi Dokchun itu tahunya yang membunuh orang tuanya itu adalah si kucing liar putih. Tanpa tahu yang mana orangnya, sontak saja cerita itu membuat Dokchun merasa kecewa terhadap Haewon. Keesokan harinya, ketika Sungju akan pergi ke pengadilan untuk mengurus masalah walinya Hyungdong, terlihatlah Dokchun yang sedang kesal dan tak mau bertutur sapa kepada Haewon. Sungju pun menceritakan lagi bahwa ternyata Haewon adalah wali dari Dokchun dan para anak yatim 1000 tahun yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Haewon karena rasa bersalah telah membunuh orang tua anak-anak itu. Jadi Haewonlah sang malaikat penjaga anak-anak Jarchen, tapi menjadi pengkhianat bagi negara karena kurang memperhatikan perbatasan yang menjadi tugas utamanya. Sehingga banyak prajurit yang meninggal di perbatasan. Selain itu, Haewon selalu membuat laporan palsu kepada Jenderal Ringnam tentang masalah pangan. Karena sesungguhnya sebagian jatah pangannya ia berikan kepada anak-anak Jarchen. Setibanya di rumah, Sungju diperlihatkan dengan rumah yang acak-acakan dan kakek Hur dalam kondisi pingsan akibat ulah dari kru bongkar pemerintah. Selain itu, pot atau guci yang menjadi latarnya Sungju pun pecah sehingga mengakibatkan Sungju sekarat. Dokchun pun mencoba memperbaiki guci yang pecah itu tapi gagal. Dalam kondisi sekarat, Sungju menceritakan kembali kisahnya ketika Jenderal Ringnam mengetahui apa yang diperbuat oleh Haewon. Ia datang ke perbatasan bersama pengawal kerajaan untuk membantai pasukannya Haewon karena kecewa. Kemudian Haewon dan salah satu prajuritnya diikat di tengah hutan dan akan diberikan untuk makanan para kawanan serigala. Haewon yang selamat pun segera pergi ke tempat Dokchun dan anak-anak lainnya berada untuk memperingatkan mereka agar segera pergi dari tempat itu. Tapi sebelum Dokchun pergi, Haewon memberikan sebuah sal dari bulu miliknya seraya meminta maaf atas kematian orang tuanya Dokchun. Hal yang sangat tak terduga oleh Dokchun tentunya. Kemudian Haewon pun bersiap menghadapi Jenderal Ringnam beserta pasukannya. Sebelum ceritanya selesai, Sungju keburu gugur. Di tengah kesedihan dan kebingungan yang dialami oleh Haewon dan Dokchun karena kehilangan Sungju dan juga cerita yang belum usai, Haewon tak sengaja melihat tulisan nama Ringnam yang ditulis oleh Hyungdong secara terbalik dan menjadi Gangrim. Terkuaklah fakta ternyata yang memerintahkan Haewon dan membunuh para anak buahnya adalah Gangrim. Seketika ingatan Haewon dan Dokchun pun pulih. Terkuak juga fakta bahwa yang membunuh Haewon adalah Gangrim atas dasar benci dan kecewa.
Sedangkan Gangrim dibunuh oleh Dokchun dengan cara menusuk perutnya yang kemudian Dokchun pun tewas di tangan Gangrim. Singkat cerita, tibalah kita di scene neraka pembunuhan dengan hadirnya Letnan Park yang diambil arwahnya dari dunia nyata serta hadir juga Raja Yumra. Tanpa disadari ada juga Haewon dan Dokchun melihat jalannya persidangan ini. Gangrim menanyakan kepada Raja Yumra tentang apa saja yang dikatakannya ketika pertama kali mereka bertemu 1000 tahun yang lalu. Nah, di sini terkuak fakta lagi bahwa ternyata dulu ketika Gangrim sekarat, Raja Yumra datang menawarkan perwalian bersama Haewon dan Dokchun untuk menegakkan hukum akhirat agar bisa menebus semua dosa-dosanya. Dengan catatan hanya ingatan Gangrim lah yang tidak akan dihapus. Selain itu, Gangrim bersama Haewon dan Dokchun harus bisa mereinkarnasi 49 nyawa selama 1000 tahun. Jika berhasil, maka Gangrim akan bisa bereinkarnasi dan seluruh ingatannya akan dihapus juga. Hal ini ternyata membuat Gangrim merasa tersiksa selama 1000 tahun karena harus bersama orang yang dibunuhnya tanpa bersalah. Kemudian terkuak juga tentang kematian ayahnya Gangrim 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Gangrim melihat tangan ayahnya yang masih bergerak. Tapi Gangrim membiarkannya dan meninggalkannya hingga akhirnya ia meninggal di tempat karena rasa takut akan posisinya diambil oleh Haewon yang menjadi adik angkatnya itu. Namun setelah pergi ke barak, Gangrim menyadari kebodohannya itu dan kembali lagi ke medan perang untuk mencari jenazah ayahnya. 그러니 Hal yang menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya karena belum sempat memohon pengampunan dari ayahnya atas kejadian itu. Hal ini dikaitkan dengan Letnan Park yang mengalami kejadian yang sama dengannya, tapi masih bisa meminta maaf kepada Kim sebelum penyesalan menghinggapi dirinya seumur hidup. Dengan bersedih, Letnan Park mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Kim saat itu juga. Atas kesaksian dari Letnan Park tadi, akhirnya diputuskan bahwa Kim tidak bersalah dan diperintahkan untuk bereinkarnasi dengan segera. Kemudian Raja Yumra pun memberi kode agar segera mengambil nyawanya kakek Hur sesuai dengan kesepakatan awal. Akan tetapi hal itu tidak dilakukannya dan malah kakek Hur dibiarkan hidup sampai Hyungdong lulus SD. Selain itu, tanpa disadari oleh Gangrim, kini Haewon dan Dokchun sudah mengetahui tentang asal-usul mereka. Haewon dan Dokchun pun sudah memaafkan Gangrim setelah mendengar cerita Gangrim dan Raja Yumra di pengadilannya Kim. Mereka bertiga pun memutuskan tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi. Di akhir film, terlihatlah Kim yang dihampiri oleh Raja Yumra sebelum memasuki gerbang reinkarnasi. Kim ditawari sebuah kerjasama dengannya dan Kim pun menerimanya. Kemudian ada scene yang menceritakan tentang ayahnya Gangrim 1000 tahun yang lalu dibangkitkan oleh Raja Yumra untuk menjadi penerusnya selama 1000 tahun ke depan. Hal itu pun diterimanya dengan syarat penampilan Raja Yumra harus dipertahankan dan film pun sudahan. Film yang ini lebih ramai daripada yang pertama kali menurut saya mah. Soalnya lebih banyak plot twistnya aja gitu. Terus suka aja gitu sama yang meranin Dokchun. Gadisnya lucu dan imut lah gitu ya. Kayaknya sih kita seumuran deh. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.